Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Hitia Pratnyawati, Presisi 23 dari kelas A3 Denpasar dengan NIM 23110311 dan 12. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi IPAS bab 5 kelas 3 dengan materi Aku dan Lingkungan Sekitarku. Video kali ini saya melibatkan satu orang siswa yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nikutwi Dasuti. Saya kelas 3. Saya sekolah di SD 02 Gulingan. Halo Pebi. Halo. Oke, di sini kita akan belajar materi IPAS kelas 3 bab 5. Tentang apa? Aku dan lingkungan sekitarku. Oke, pernahkah Pebi berada di suatu lokasi ataukah pernahkah Pebi merasa tersesat atau kebingungan mencari lokasi tertentu? Pernah. Cara kita agar tidak tersesat atau kita mengetahui lokasi yang akan kita kunjungi harus dengan apa? Dengan denah. Iya, denah itu apa? Denah itu adalah sebuah gambar yang menunjukkan suatu lokasi tertentu seperti ada bangunan, ada gedung-gedung, dan yang lain-lainnya. Nah, peta juga bisa membantu kita untuk menunjukkan lokasi tertentu, tetapi peta itu memiliki skala yang besar dan informasinya lebih lengkap. Dia berisi kenampakan alam, kenampakan buatan, ada pegunungan, dan lain-lainnya. Sudah? Nah, kita akan belajar tentang denah terlebih dahulu. Nah, di sini ada denah. Sudah? Lihat, apa namanya nih? Sekolah Angkasa 1. Dah. Di sini ada arah mata angin. Sudah? Ada arah mata angin. Di sini utara. Disimbolkan dengan U. T itu apa? Timur. S itu selatan. B itu barat. Ya, di sini ada nama-nama bangunannya yang ada di sekolah angkasa ini. Sudah, ada ruang kelas 1. Ruang kelas 1 jadinya berada di mana? Nih, ini arahnya ke barat. Berarti ruang kelas 1 berada di sebelah barat. Sekarang perpustakaan. Perpustakaan ini berada di sebelah mana? Kok barat? Ini perpustakaan. Ini dia naik. Berarti ini U. Berarti dia berada di sebelah utara. Sekarang kalau kantin. Kantin berada di sebelah mana? Nih. Ada huruf T. Timur. Berarti kantin berada di sebelah timur. Di sini pintu masuk atau pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya berada di sebelah mana jadinya? Selatan. Kita bisa mengetahui denah-denah yang ada di sekolah ini dengan menggunakan arah mata anginnya. Kita bisa mengetahui di mana letak ruang kelas 1, di mana letak ruang kelas 2, dan lain-lainnya. Ngerti? Oke. Nah, setelah belajar denah tadi, setelah mengetahui nama-nama tempat di sekolah angkasa, Pebi tahu nggak apa fungsi dari denah jadinya? Oke, nggak tahu. Denah itu memiliki fungsi untuk membantu kita mengetahui nama-nama tempat atau mengetahui lokasi yang akan kita kunjungi, agar kita tidak tersesat di kemudian hari. Nah, dalam membuat denah itu kita harus memiliki 4 komponen yang penting atau 5 komponen yang paling penting juga. Yang pertama itu harus berisi judul dalam denah. Misalnya contohnya Pebi mau membuat denah sekolah. Sekolah apa yang Pebi mau buat? Misalnya sekolah angkasa 1 kayak tadi itu. Berarti harus berisi denah sekolah angkasa 1 gitu. Itu harus penting juga. Yang kedua, ada nama-nama bangunan atau nama-nama gedung. Misalnya di sekolah angkasa itu ada banyak bangunan. Misalnya ada ruang kelas 1, ada ruang kelas 2, ada ruang kelas 3. Itu harus isi nama-namanya. Kalau nggak isi nama-namanya kita nggak tahu di mana sih ruang kelas 1-nya, di mana sih ruang kelas 2-nya, ataupun seterusnya. Sudah?
Yang ketiga itu harus berisi gambaran umum. Gambaran umum itu yang dimana gambaran bagaimana keadaan di dinas tersebut atau di lokasi tersebut. Misalnya dinas sekolah angkasa tadi itu harus berisi misalnya ada halaman, ada kebunnya, ada kolamnya misalnya atau lain-lainnya. Jadi Baby tahu, oh di sekolah angkasa ini ada halamannya di sekitar sini, oh ada area parkirnya di sini, oh ada kebunnya di sini, ataupun misalnya ada kolamnya di sini. Itu namanya gambaran umum. Jadinya Baby bisa tahu, oh gini keadaan di sekolah angkasa itu namanya gambaran umum. Itu juga mempermudah kita mengetahui seluruh tempat-tempat yang ada di dinas tersebut. Yang keempat itu harus terdapat arah mata angin. Seperti tadi itu, kalau misalnya nggak ada arah mata angin, kita nggak tahu ini arahnya kemana ya, ini arahnya mana ya, dan di sebelah manakah dia, kita nggak tahu gitu. Jadi arah mata angin itu terdiri dari utara dengan simbol U, timur dengan simbol T, selatan dengan simbol S, dan barat dengan simbol B. Nah, ketika kita berada di suatu lokasi yang asing atau kita tidak tahu arah mata anginnya di mana, ketika kita berada di lokasi yang asing atau tempat yang asing, kita tidak mengetahui arah mata anginnya di mana, kita bisa minta bantuan kepada matahari. Kenapa kepada matahari? Matahari itu kan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, Pebi bisa berdiam diri di tengah-tengah dan Pebi menghadap ke utara. Nah, untuk menentukan timur dan barat ataupun selatan, Pebi berada di tengah-tengah menghadap ke utara. Jadi, yang di sebelah kanan Pebi itu merupakan timur dan yang di sebelah kiri Pebi itu merupakan barat. Nah, begitu caranya untuk kita menentukan arah mata anginnya. Lalu, yang kelima itu harus ada nama jalan. Misalnya, Pebi akan membuat denah dari rumah Pebi mau ke rumah teman. Otomatis Pebi harus membuat denah jalannya, kira-kira jalan apa yang akan kita lewati dan apa saja yang akan kita lewati di jalan tersebut. Itu harus penting untuk diisi dalam denah. Kalau nggak isi gitu, kita tidak mengetahui ini lewatin apa ya, ini mau kita lewatin apa ya. Itu jadinya. Jadi kita harus mengisi nama-nama jalan dan apa saja yang kita lewati di jalan tersebut. Sudah? Sekarang Pebi ditugaskan untuk membuat denah dari rumah ke sekolah. Sudah? Jika Pebi ingin membuat denah yang lebih akurat dan lebih lengkap informasinya seperti peta dengan skala yang lebih besar, Pebi bisa menambahkan kenampakan alam dan penampakan buatan. Kira-kira tahu nggak Pebi kenampakan alam? Nggak tahu. Penampakan alam itu merupakan suatu fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita yang diproses oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Artinya itu alami. Contohnya tuh seperti ada gunung, ada laut, ada sungai, ada danau, dan lain-lainnya. Sudah? Kenampakan alam itu terdiri dari dua jenis, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan daratan yaitu kenampakan daratan yang berada di darat dan tidak digenangi oleh air. Contohnya seperti bukit, yang dimana bukit itu merupakan lingkungan atau tempat yang memiliki daerah yang lebih tinggi dari alam sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada gunung, yang dimana gunung ini merupakan daerah yang lebih tinggi daripada bukit tersebut. Lalu ada dataran rendah dan dataran tinggi. Setelah itu ada kenampakan perairan. Kenampakan perairan itu yang dimana sebuah kenampakan daratan dan digenangi oleh air. Contohnya seperti ada sungai, yang dimana sungai itu wilayah yang panjang digenangi oleh air secara terus-menerus. Yang kedua itu ada danau. Danau itu merupakan perairan yang digenangi oleh air yang sangat banyak. Dan danau ini kita bisa temui banyak ikan-ikan dan makhluk-makhluk hidup lainnya di sana. Yang ketiga ada rawa. Rawa ini
letaknya biasanya di tengah hutan, yang dimana rawa ini merupakan genangan air yang dilingkari atau dikerumuni oleh tumbuh-tumbuhan, dan kita temui biasanya di dalam hutan. Lalu ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan ini merupakan suatu lingkungan atau fenomena di lingkungan yang dibuat oleh tangan manusia untuk memenuhi kelangsungan atau kebutuhan hidupnya seperti tempat tinggal, dan transportasi dan lain-lainnya. Kenampakan buatan ini memiliki 7 jenis, yaitu yang pertama ada pemukiman. Pemukiman itu merupakan suatu fenomena yang dimana manusia harus memiliki kebutuhan ini. Mereka harus memiliki tempat tinggal. Sudah, tempat tinggal misalnya rumah, gedung-gedung, dan apartemen. Itu merupakan tempat tinggal untuk manusia, dan itu dibuat oleh tangan manusia. Nah, yang kedua ada bendungan dan waduk. Bendungan dan waduk ini gunanya untuk menampung air dan mengatur aliran air. Yang ketiga ada jalan dan jembatan. Nah, jalan dan jembatan ini gunanya untuk penghubung antar wilayah. Misalnya, Pebi dari Mui mau ke Tabanan, berarti Pebi kan melewati jalan kan. Nah, itu merupakan gunanya jalan dan jembatan. Gunanya untuk menghubung antar wilayah dan mempermudah kita menuju ke wilayah yang kita inginkan. Sudah, contohnya itu jalan raya, rel kereta api, sama jembatan sungai. Sudah. Yang keempat itu ada gedung dan bangunan umum. Nah, gunanya untuk berkegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Contohnya ada sekolah. Sekolah kan berguna untuk kita biar kita bisa nyaman belajar dan mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu ada gedung-gedung sosial lainnya. Misalnya ada rumah sakit. Gunanya untuk kita berobat dan permudah kita untuk mencari dokter. Nah, setelah itu, yang kelima itu ada sawah dan perkebunan. Nah, sawah dan perkebunan ini merupakan wilayah yang dikuasai oleh petani pada umumnya dan dikelola oleh petani. Misalnya ada sawah irigasi dan perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, dan lain-lainnya. Nah, yang keenam itu ada bandara dan pelabuhan. Nah, bandara dan pelabuhan ini penghubung antara wilayah juga. Misalnya, Pebi kan rumah ibunya Pebi dari mana? Lombok. Pebi kan tinggal di Bali kan? Berarti Pebi dari Bali mau ke Lombok melewati pelabuhan kan? Menggunakan kapal laut. Nah, itulah manfaatnya dan itulah buatan manusia itu. Sudah? Nah, pelabuhan itu terdiri dari pelabuhan laut ataupun sungai. Sudah? Sedangkan bandara itu ada bandara udara. Bandara udara itu terdiri dari pesawat. Sudah. Dan yang ketujuh itu ada tempat wisata buatan. Tempat wisata buatan itu merupakan objek wisata yang buatan manusia atau untuk kita hiburan. Sudah, contohnya apa? Ada taman bermain, ada kebun binatang, ada kolam renang buatan. Itu merupakan kenampakan buatan yang dibuat oleh tangan manusia. Sudah. Nah, dalam membuat denah atau membuat peta yang lebih akurat, kan bisa menambahkan kenampakan alam dan kenampakan buatan itu. Tahu nggak Pebi gimana cara-caranya menambahkan ke dalam denah tersebut? Nggak tahu ya? Oke, kalau kenampakan buatan itu kan ada bangunan, misalnya ada perumahan atau gedung-gedung. Pebi bisa membuat kotak-kotak kecil yang berisi atap. Nah, itu merupakan gedung-gedung atau rumah-rumah. Sudah? Itu di dalam petanya atau dalam denahnya. Bisa misalnya ini ada jalan, berarti Pebi buat misalnya ada rumah di sebelah jalannya itu, berarti Pebi buat kotak kecil. Oh, berarti ini rumah, ada rumah. Kalau misalnya Pebi mau membuat sungai, berarti Pebi bisa membuat jalan atau aliran sungai. Dia berwarna biru, sudah, dan berkelok, lekak-lekok. Nah, itu namanya sungai. Sudah?
Kalau misalnya Feby ingin membuat daerah pegunungan, berarti Feby isiin di dalam petanya itu isi bentuk segitiga yang kecil. Berarti misalnya ada peta Bali nih. Nah, di Karangasem itu kan ada pegunungan. Berarti di dekat Karangasem itu pasti ada gambar segitiga yang kecil. Berarti itu merupakan daerah pegunungan. Sudah? Kalau daerah pantai, berarti dia kebanyakan berwarna biru di daerah tersebut. Itu merupakan daerah pantai. Misalnya Feby ingin membuat denah yang berisi pohon-pohon, misalnya melewati pohon 1, pohon 2, berarti Feby bisa menggambar dedaunan ataupun batang-batang pohon tersebut. Bisa? Nah, Feby kan akan membuat denah dari rumah ke sekolah. Oke. Coba Feby buat, apakah yang akan kita lewati? Nah, ini. Nah, di jalan ini kita melewati apa saja di sini? Ada sungai. Buat sungai yang di sini. Kalau kita melewati sungai. Buka. Buat sungai SUNGAI. Udah benar biarin. Oke, berarti ini denah dari rumah ke sekolahnya Feby. Kita akan mempraktekkan langsung sekarang. Nah, di sini Feby akan mempraktekkan membuat denah rumahnya sendiri. Silakan Feby. Nih, isi nama dulu, judul denah apanya yang Feby mau buat. Berarti denah rumahku buat sini. Rumahku gitu buat. Oke. Ada bangunan apa saja? Yang pertama kita buat arah mata anginnya dulu. Ini utaranya ya. S, ini B, ini S. S-nya kebalik, ini B, 2 nih. Nah, oke. Di sebelah utara ada rumah siapa di sini? Rumah Feby, buat kotak kecil di sini. Sini nama, sini rumah Feby. Oke. Di sini ada kotak kecil di sini. Oke, sini buat namanya.
Apa di sini? Merajan. Buat merajan di sini. Tulis biasa. Nah, samping merajan ada rumah siapa di sini? Panjang sini. Rumah bi. Iya, buat kotak panjang ke sini. Nih, buat rumah di sini. Rumah. Nah, di sini ada toiletnya bibimu di sini buat tulis toilet. Oke, nah di sini ada dapur, buat dapur di sini. Garis panjang terus. Iya, stop. Naik garis lagi. Iya, di sini buat dapur. Oke, di sini ada apa lagi? Rumah bibi lagi sini buat panjang. Iya, rumah bibi buat. Nah, di sini di belakang dapur ini ada apa? Tuh, buat kotak ya kecil tapi memanjang. Nih kayak gini, kecil tapi memanjang. Kecil tapi dia mah tulis toilet. Oke, di sini apa di sini? Di sini bantu ya. Nah, sini ada apa? Pintu mah? Iya, buat pintu masuknya. Sini buat sini, pintu masuk. Nah, di sini ada rumah siapa? Rumah kakak. Buat kotak biasa. Sini kecil, sini tengah-tengah ya. Ya, sini buat rumah kakakku gitu. Kakak gitu dah. Kakak. Oke. Sekarang tunjukin ke kamera. Inilah denah rumahku. Ya. Inilah denah rumahku. Oke, sudah. Inilah. Nah, ini merupakan praktek dari Pebi setelah mempelajari materi denah. Nah, itulah hal-hal yang penting dalam membuat denah. Kesimpulannya, kita membuat denah itu gunanya untuk menunjukkan suatu lokasi yang ingin kita temui atau yang ingin kita kunjungi agar kita tidak tersesat. Kalau ingin membuat denah yang lebih akurat atau peta, kita bisa menambahkan komponen-komponen dari komponen kenampakan alam ataupun kenampakan buatan. Yang dimana membuat denah itu ada 5 komponen yang penting seperti tadi itu ada judul dari bangunan atau judul dari denah, nama-nama bangunannya, gambaran umum dari denah tersebut, arah mata anginnya, dan nama-nama jalan yang ingin kita lewati. Nah, dari materi ini apakah Pebi mengerti apa manfaat denah, apa fungsi dari denah tersebut? Mengerti. Nah, jika Pebi tersesat di suatu jalan, Pebi bisa mencari tahu denah dari jalan tersebut. Misalnya Pebi ingin ke Taman Ayun, Pebi nggak tahu jalannya, Pebi bisa searching di HP, dari di Google Map atau di peta, mencari kira-kira kita harus lewat mana nih, lewat utara, timur, selatan, atau barat. Nah, itulah manfaatnya dari denah, sudah, agar dapat membantu kita untuk mengunjungi suatu tempat. Nah, itulah materi bab 5 kelas 3, materi IPAS yang berjudul Aku dan Lingkungan Sekitarku. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Om Santi 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 Om.